beberapa hari yang lalu, ya Bapak Presiden Prabowo mengangkat dan juga melantik ketua dan juga anggota dari Komite Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Dan kalian tahu siapa salah satu anggotanya? Bapak kita yang terhormat, Bapak Mahfud MD. Waduh, senang ya Pak bisa kerja lagi. Disinilah membuktikan bahwasanya pemerintahan Bapak Prabowo mampu menekan angka pengangguran. Termasuk salah satu yang terangkat derajatnya adalah Mahfud MD. Nggak nganggur lagi dia. Ya, karena nganggur lah makanya celoteh terus dia di media sosial. Nah mudah-mudahan lah celotehnya dikurangi ya karena udah dapat kerja. Gimana nih perasaannya Ganjar? Ganjar Pranowo. Itu mantan wakil lu itu lu udah dapat kerjaan dia. Kau nggak kerja-kerja. Anies Baswedan, udahlah kalau Anies Baswedan itu kita singkirkan aja itu. Eliminasi itu, nggak masuk kera itu. Nggak masuk hitungan. Namanya Anies Baswedan. Karena apa? Bapak Prabowo tahu dia sangat sibuk. Ya kan? Sibuk ngisi seminar di sana, sibuk ngisi seminar di sini. Takutnya nanti kalau dikasih kerjaan jadi nggak bisa dia ngisi seminar. Jadi Bapak Prabowo tahu ya kan, oh si Anies ini sibuk ini ngisi seminar. Sibuk ngisi pidato ini. Biarin aja lah. Nah, udah ada kerjanya. Ya paling tidak Ganjar lah Pak, pikirkan nasibnya Pak. Janganlah Pung, nanti kalau misalnya Ganjar dipikirkan nasibnya dikasih kerjaan ya kan, sia-sia beberapa waktu kemudian nanti dicopot lagi, nggak ada gunanya Pung. Ya kita dengarkan ya siapa-siapa ya, ketuanya adalah Bapak Jimli Asidiki dan ada 10 anggotanya, kita dengarkan. Doviri 3, Muhammad Mahfud MD 4, Yusril Iza Mahendra 5, Supratman Andi Aktas 6, Otto Hasibuan 7, Listio Sigit Prabowo 8, Tito Karnavian 9, Idam Aziz 10, Badrodin Haiti masing-masing sebagai anggota. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 November 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pak Presiden ini dapat gaji lagi nggak? Hah? Dapat gaji nggak ini Pak? Aduh Pak, bukannya mau kritik, bukan cuma nanya aja, ya kan? Itu rata-rata kan Pak, semuanya kan udah kerja itu Pak. Ya kan, anggotanya, ya Bapak Yusril Iza Mahendra, itu Menko Hukum dan juga Keamanan, ya. Setelah itu wakilnya Otto Hasibuan. Setelah itu kalau nggak salah, ya penasihat khusus Presiden bagian ketertiban umum dan reformasi kepolisian, ya. Siapa namanya ya? Aku lupa. Ahmad Doviri. Setelah itu ada Pak Tito Karnavian. Tito Karnavian. Aduh, tunggu sebentar dulu Pak. Ini Rismon tahu nggak? Tito Karnavian masuk loh. Kurasa si Rismon terlambat dapat informasi ini. Hah? Atau dia nggak berani komentar lagi setelah ditetapkan tersangka? Kemarin kan dibilang Bapak Tito Karnavian ini polisi bajingan kan? Dasar Rismon dadar gulung. Aduh. Ya, jadi ada beberapa anggota kepolisian. Terus Listio Sigit, biar toke lihat. Ya, Kapolri juga masuk. Dan juga ada beberapa mantan Kapolri. Ya, Tito Karnavian mantan Kapolri, Idam Aziz mantan Kapolri, Badrodin Haiti itu mantan Kapolri. Ya, jadi ya ketuanya ini Jimli Asidiki mantan ketua MK, ya.
Tapi beberapa waktu yang lalu aku agak kesal juga sama kawan ini. Karena apa? Dia ngasih statement ya mengenai ijazah Bapak Joko Widodo. Ya udah kalau misalnya memang asli tunjukin aja. Tapi nggak apa-apa lah, ya kan? Ya mungkin dia punya penilaian sendiri, ya kan? Tapi tunggu dulu sebentar dulu. Pak Mahfud MD, itu kan ada Listio Sigit Prabowo dan juga ada Tito Karnavian, ya kan? Kira-kira bisa nggak kau bisa nggak kau bekerja sama dalam tim ya dengan geng Solo? Karena kan kemarin kan Pak Mahfud MD juga bilang geng Solo, geng Solo. Gimana Pak Mahfud MD? Mudah-mudahan bisa kerjasama sama geng Solo ya. Aduh ya. Tapi itulah dia ya, semuanya itu dinamis. Apapun bisa berubah, apapun bisa berbelok ya, tergantung kepentingan sang pemberi kuasa dan juga tergantung pada kepentingan si penerima kuasa. Ya, katakanlah ini mereka punya power sekarang kan, ya. Jadi yang lucunya begini, ya, Presiden membentuk sebuah komite reformasi kepolisian, ya, tapi Kapolri juga membentuk tim, ya, transformasi reformasi kepolisian. Kenapa sih Pak harus dua-dua? Tapi memang kemarin Kapolri juga mengatakan bahwasanya akan ada sinergi ya antara tim yang dibentuk, komite yang dibentuk Bapak Prabowo dan juga tim yang dibentuk oleh Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo. Ya, jadi kemarin itu si Pak Mahfud MD ya itu sudah bikin kisi-kisinya. Apa-apa saja PR-nya nanti ketika diangkat menjadi anggota komite. Ya kan begitu kan? Kita dengarkan ya, mudah-mudahan terlaksana, mudah-mudahan. Untuk menyelesaikan masalah di Polri itu saya mencatat ada beberapa hal yang sudah masuk kepada saya. Pertama, sering terjadinya penganiayaan atau tindak kekerasan di tengah-tengah masyarakat oleh Polri. Lalu berkembangnya kultur nepotisme, di mana orang tidak bisa naik pangkat atau tidak bisa masuk kalau tidak punya hubungan-hubungan khusus atau punya kesamaan politik, menjadi politik masalahnya dengan pimpinan. Ini yang sudah masuk. Kemudian pemerasan terhadap warga masyarakat yang punya masalah atau dicari-cari masalahnya. Kemudian backing-backingan terhadap kejahatan, illegal mining, illegal logging, illegal fishing, dan sebagainya. Itu bukan rahasia, udah banyak backing-backingan. Kemudian tidak ada meritokrasi di sana. Orang-orang yang bagus, pandai, dan sebagainya itu biasanya tersingkir kalau tidak sama dengan pimpinan, sehingga pendekatan yang dilakukan untuk maju karirnya itu harus punya kedekatan nepotisme dengan pimpinan, bahkan membayar. Oke, sebentar, satu persatu dulu Pak, satu persatu dulu. Yang pertama, adanya tindak kekerasan di tengah-tengah masyarakat, sangat setuju. Sangat setuju. Karena apa? Ya, karena karena ada beberapa oknum kepolisian ngerasa punya power, ngerasa punya relasi, ngerasa punya pimpinan, ngerasa punya teman, ngerasa punya senjata, suka-sukanya di lapangan. Ya, oknum. Setelah itu ada nepotisme, ya. Nepotisme itu berbicara ya kalau misalnya tidak punya hubungan, ya itu nggak bisa naik pangkat. Kalau nggak ada relasi dengan Jenderal Anu, nggak bisa naik pangkat. Padahal dia berprestasi. Kayaknya Pak bukan di kepolisian, jadi kayak gitu. Tapi bagus ini ya. Setelah itu adanya pemerasan, kan begitu, pemerasan di tengah-tengah masyarakat, ya. Jadi
dicari-cari kesalahan masyarakat yang ini, ya, dicari-cari apa dosanya, dicari-cari apa pasalnya. Ya kan? Ya udah, itulah menjadi alasan untuk memeras orang tersebut, ya. Oknum. Ya ini nggak bisa dipungkiri nih Pak, ya kan? Ini terjadi. Kenapa Bapak Mahfud MD bikin catatan seperti itu? Karena dia mungkin sudah riset, ya. Karena dia sudah, ya pokoknya selama ada apa namanya, selama ada wacana, ya, ada wacana Mahfud MD ini akan diangkat menjadi anggota komisi reformasi kepolisian, ya. Aku tengok keluarnya udah kurang, lebih banyak mencatat dia daripada ngomong. Bagus, bagus itu Pak, bagus. Ya, ini kejadian-kejadian nyata ini yang real, ini yang terjadi di kepolisian, kan begitu. Ya, kita dengarkan, kita lanjutkan. Gitu. Ini dari mereka sendiri yang sudah pensiun maupun yang dari dalam juga memberi masukan-masukan yang semuanya sekarang sedang saya cetak untuk bahan besok di dalam rapat itu. Juga banyak perkara-perkara dan barang bukti yang hilang misalnya. Dan kerusakan ini sudah cukup meluas, tetapi saya melihatnya ini ya kalau dibandingkan dengan polisi yang jumlahnya lebih dari 500.000 ya mungkin kecil pelakunya, tetapi mereka ini menempati tempat-tempat strategis yang bisa menentukan jalannya penegakan hukum, ketertiban dan ketentraman masyarakat dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu akhirnya saya katakan begini Bang Karni, bahwa berdasar diskusi-diskusi saya dengan PP Polri, Persatuan Purnawirawan Polri, itu sebenarnya ada 3 hal di. Oh, diskusi dulu dengan Persatuan Purnawirawan Polri. Aku kira sejenius itu Bapak. Ya, ternyata dapat masukan juga nih. Aku mikir kok cerdas sekali lah kamu ini. Memang betul dikasih hati, berikan hatinya, ya kan, memberi hati dia untuk melakukan riset, kan begitu. Oh, kira dia turun ke lapangan, kan begitu kan. Dia apa namanya, dia interview lah ya satu persatu apa permasalahan, ya kan gitu. Nggak taunya dia diskusi sama Persatuan Purnawirawan Polri. Nggak apa-apa juga sih, tapi lebih bagus Pak ya turun ke lapangan, ya Bapak bisa lihat apa-apa saja tingkah dari oknum kepolisian ini Pak, yang banyak menyita perhatian kita Pak. Betul. Contoh Pak, contoh. Ada di beberapa daerah atau beberapa kawasan, ya, anggota polisi itu masih nggak bisa nyambung kamusnya, bahkan bentrok dengan TNI. Ada itu. Ada kalau nggak salah kemarin beberapa tahun yang lalu beredar videonya, ya, kalau nggak salah di Maluku, ya kan, tentara 1 lawan polisi 3 dibalik-balikkan, dilibat-libat polisi. Ini tolong juga Pak diperhatikan Pak. Gitu loh, sesama penegak hukum, sesama abdi negara, sesama orang yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum, ya justru harus punya sinergitas yang baik. Gitu, ini enggak. Nah, dan juga kita bisa lihat, perhatikan Pak, ya. Maaf, ini berbicara performance ya, berbicara teknis ya. Ini kalau di kepolisian ini Pak, jujur aja Pak, ya. Baru katakanlah baru 3 tahun 5 tahun Pak bertugas Pak, perut udah buncit Pak. Itu direformasi juga. Tentara jarang ku tengok ada yang buncit, serius. Kalian tengoklah dulu ya, Andika Perkasa gagah, ya kan? Tegap. Sampai sekarang tegap, ya kan? Baru ya sejelek-jeleknya lah dulu ya kan, Ruslan Buton. Ya kan? Ya katakanlah dulu sifatnya dulu kan, tapi kan apanya, fisiknya, ya kan? Setelah itu Bapak AHY, ya kan tegap, perhatikan bagus-bagus badannya, ya kan?
Tapi kalau kepolisian Pak, kalau ku perhatikan 5 tahun aja tugas Pak udah buncit Pak. Kurang pergerakan. Tapi banyak pemasukan. Oh no. Tolong diperhatikan Pak, bagaimana bisa ngejar penjahat Pak. Jujur aja aku bilang di negara ini Pak, lebih banyak penjahat berkeliaran di jalan raya daripada di hutan. Sementara ya teman-teman kita, saudara-saudara kita, bapak-bapak yang ada di ketentaraan, di TNI, itu jaga badan, ya kan? Padahal musuh nggak terlalu banyak di hutan, kan begitu, ya? Latihan di hutan, nginapnya juga di hutan, makan makanan yang ada di hutan, kan begitu, ya kan? Padahal penjahat itu banyaknya di kota, banyaknya di jalan raya. Nah ini perlu diperhatikan Pak, perlu diperhatikan. Ya kan, berbicara tentang fisik juga gitu loh, ya kan. Nah ini walaupun simpel ini, biar tahu kalian ini bisa fatal akibatnya. Coba bayangkan kalian, ya kan, penjahatnya atletis, polisinya gendut. Gimana itu? Tanpa mengurangi rasa hormat. Tanpa mengurangi rasa hormat. Ini masukan yang bagus ini, ya. Bahkan ada di beberapa Polres, ya, kalau nggak salah, di beberapa Polres, Kapolresnya itu biar tahu kalian, ya, diperhatikan siapa yang gendut, dia memang betul-betul disuruh diet. Ada itu suruh lari biar tahu kalian, rutin. Aduh. Ya, itu dia, ya. Jadi baru mengenai masalah uang masuk Pak, ya. Masuk Bintara, masuk Perwira, ya kan? Ya, kalau misalnya masuk Bintara, ya kan, sekian ratus juta. Masuk Perwira, sekian M. Ya kan? Setelah masuk, lulus tes, ya kan? Biar jangan digeser, nambah lagi. Ya, ini kenyataan kan? Jangan kalian sangkal itu, Bapak. Pak Mahfud MD itu ada nggak di catatan Pak? Iya, makanya aku bilang, ya. Jadi jangan kalian kira itu luput dari pantauan masyarakat. Justru itu yang sering dilihat masyarakat. Anakmu kemarin jebol nggak? Oh jebol, berapa habis? Sekian ratus. Anakmu jebol nggak? Wah murni, tapi ada juga tambahan. Murni tapi ada tambahan. Aduh, ya. Ini sikap kritis kami masyarakat supaya kepolisian Republik Indonesia lebih baik lagi. Ya, jadi ingat tuh, udah dicatat sama Pak Mahfud MD tuh. Pak Mahfud MD masih banyak yang belum loh Pak, masih banyak. Masih banyak Pak, masih banyak. Jadi memang betul itu ya. Kepolisian itu perlu ditransformasi dan juga perlu direformasi. Tapi ingat, bukan cuma kepolisian, ya, semua institusi penegak hukum, ya, itu semua perlu reformasi. Pak Prabowo, tolong ya Pak, bikin juga lagi tim reformasi untuk kejaksaan, kehakiman, ya Pak, ke TNI. Perlu Pak direformasi Pak, perlu sekali, ya kan? Contohnya Pak, kalau di tentara, ya kan, kita udah tahu Pak, ya, kita udah lihat beberapa waktu yang lalu, ya kan, ada seorang ayahnya ini TNI dan punya anak TNI, kalau nggak salah entah masa pendidikan atau sudah masa tugas, ya kan begitu. Anaknya ternyata disiksa meninggal Pak, ya, dan ini ya. Diketahui bahwasanya bapaknya ini tahu bahwasanya ya anaknya ini menerima penganiayaan, entah dari temannya entah dari seniornya, kan begitu. Artinya apa? Di tubuh TNI sendiri pun juga perlu ada reformasi. Begitu ya. Dan juga ada kasus beberapa tahun yang lalu ya, sama Marga Sitorus juga Pak. Saya juga udah pernah ketemu sama orangnya. Ya, bapak ini adalah seorang koramil, kalau tidak salah waktu itu koramil di Kecamatan Mandau. Saya udah pernah ya, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Ya, bapak ini
sampai mengikuti sidang. Karena apa? Karena anaknya ya seorang laki-laki ya tugas di kesatuan dia meninggal dunia oleh karena apa? Oleh karena mendapatkan penganiayaan. Kan begitu ya. Setelah itu kalau tidak salah ya beliau menang ya, beliau menang sehingga akhirnya orang yang menganiaya ya kalau tidak salah atasannya ini akhirnya diberhentikan gitu. Ini perlu Pak reformasi Pak. Banyak Pak yang perlu direformasi. Tapi biar tahu Bapak Presiden, maaf ya, memang betul ya, ini kayaknya di luar kekuasaan Bapak. Yang paling perlu direformasi Pak, tahu siapa Pak? DPR Pak, DPR perlu direformasi. Harus itu Pak, harus. Reformasi Pak, secepatnya. Tapi kayak mana mau dibilang ya kan, Bapak eksekutif, ya kan DPR ini kan legislatif kan. Sama mereka fungsi pengawasan, budgeting, hak angket, membuat undang-undang. Aduh, tapi bisa itu Pak, bisa Pak tahun 2029 Pak. Kalau partai Bapak jadi pemenang. Usahakanlah Pak Prabowo, ya Gerindra itu jadi nomor 1 supaya apa? Supaya bisa lebih selaras gitu Pak. Kami bantu Pak, masyarakat pun bersedia membantu Pak untuk Gerindra juara 1 Pak. Biarlah gantian dulu PDIP, nantilah dulu biarlah dia loncat ke ranking 2 atau ke ranking 3 lah biar kita lihat dulu perubahan di tubuh DPR ini ya kan. Oke. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Ya selamat ya Pak Mawemde ya, udah dapat kerjaan ya. Minta maaf ya Pak, nggak bisa mengirimkan karangan bunga. Aku rencananya mau bikin karangan bunga Pak. Selamat Pak atas diterimanya Bapak bekerja kembali di pemerintahan. Ya. Tapi pesan saya Pak, pesanku nanti Pak, kalau Bapak Prabowo nanti sudah tidak jadi presiden ya, jangan lagi cari-cari kesalahannya ya Pak ya. Malu Pak, malu. Jangan seperti kemarin Bapak mengabdi sama Bapak Presiden Joko Widodo, setelah purna tugas Bapak cari-cari kesalahannya. Iya kan? Begitu juga nanti Bapak Prabowo, ya kan? Tapi tenang aja lah Bapak Prabowo 2 periode. Kita lihatlah periode kedua dapat kerja lagi nggak dia. Ya, itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.